पता है कमांडो क्या होता है? सर 500 फीट की ऊंचाई से कभी जंप लगाई है? 50 किलो का वजन लेकर 60 किलोमीटर तक। ये सब एक कमांडो के लिए 8 लोगों में से एक कमांडो बनता है. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Komando. Karan yang seorang komando militer mengalami kecelakaan pesawat di wilayah China. Karena urusan politik, pemerintah India tak menolongnya. Karan pun dijebloskan ke dalam penjara China. Inilah Karan, dia kembali untuk balas dendam. Dan cerita Karan, sang komando pun dimulai. Film dimulai di pangkalan militer di mana kolonel bernama Achilles mendapatkan informasi bahwa seorang perwira bernama Karan kecelakaan dalam latihan. Helikopter jatuh ke sungai perbatasan China. Yang menjadi masalah, puing-puing helikopter hanyut. Dengan itu, pihak China akan menganggap Karan sebagai mata-mata. Karan ditahan di penjara militer China. Di sana, Karan menjelaskan bahwa ia bukan mata-mata. Dirinya kecelakaan saat latihan. Namun karena tidak ada bukti puing-puing helikopter, kolonel China tetap menganggap Karan sebagai mata-mata. Hal itu menjadi masalah serius antara pihak China dan India. Karan akan diadili di pengadilan internasional. Kolonel Achilles akan membela Karan bahwa dia bukan mata-mata dengan membawakan rekaman saat latihan. Namun Menteri Pertahanan menyarankan Achilles untuk tidak repot-repot lagi pula. Meskipun mereka membawa bukti, pihak China akan menganggap itu rekaman palsu karena ini persoalan politik. China hanya ingin mempermalukan kita. Menteri malah menyuruh kolonel untuk membuang Karan dari kemiliteran dan juga kewarganegaraan. Dengan begitu, masalah akan selesai. Namun kolonel membantah dengan keras, "Anda tidak tahu siapa Karan. Dia seorang pasukan komando terbaik dari yang terbaik. Hanya dia yang mampu dari ketinggian 20.500 kaki dengan membawa beban seberat 65 kilo. Berjalan kaki sejauh 60 km dengan membawa beban 50 kilo. Mendaki ketinggian 60 km dengan membawa beban yang sama. Dan menyelam di lautan lepas, bertahan di hutan belantara, ular berbisa menjadi santapannya. Tidak mudah untuk menjadi seorang komando. Kekuatan seorang komando setara dengan 10.000 orang. Karan menyerahkan jiwa raganya untuk membela dan menjaga tanah air. Lalu dengan seenak jidatnya, Bung mengasingkan Karan. Tak habis fikri. Namun tetap saja menteri tetap mengatakan lebih penting Karan atau negara. Yang membuat kolonel terdiam, kaku tidak bisa menjawabnya. Sementara itu, di setiap harinya hanya siksa dan siksaan yang dirasakan Karan di penjara militer China. Hingga 1 tahun lamanya Karan di penjara, pihak India tak memberikan dukungan apapun. Karan menyadari ini hanya politik dalam pemerintahan. Sedangkan di militer tak diajarkan untuk berpolitik. Untuk itu, Karan mengajak mereka, "Mari kita selesaikan apa yang kalian mulai." Karan dikawal akan dibawa ke pengadilan internasional. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Karan berhasil melarikan diri ke sebuah hutan belantara. Di sisi lain kota di Lerkot, kita diperkenalkan dengan ketua gangster yang paling ditakuti. Pemerintahan, polisi setempat tunduk terhadapnya. Beliau bernama Amrit yang lebih dikenal dengan sebutan AK-47, seperti senjata yang mematikan. Malam itu, AK mendatangi keluarga Puja bermaksud untuk melamarnya. Jika mereka menolak, sudah tahu apa konsekuensinya. Namun Mbak Puja tidak ingin menikah dengan seorang lelaki yang kejam dan brutal. Puja mencaci maki AK, berani-beraninya dia. Karena cinta, AK hanya mesem-mesem tak menghiraukan apa yang dikatakan Puja. Malam itu Puja berniat untuk kabur. Sebelumnya, ia meratapi kedua orang tuanya mengingat kenangan bersama mereka sangat besar sekali untuk berpisah.
Di keesokan harinya, Puja yang dibantu oleh sepupunya mencoba untuk melarikan diri. Para anak buah Aka fokus mengejar sepupunya hingga Puja berhasil melarikan diri. Namun sayang, di terminal Puja tertangkap oleh pamannya Aka, seorang menteri parlemen, kita panggil saja MP. Puja dikejar-kejar, untungnya ia bertemu dengan Karan di terminal yang ingin pergi ke Vankut. MP meminta Karan untuk tidak mencampuri urusannya karena kami seorang politisi paling kuat di wilayah ini. Mendengar itu, wah, kesempatan benar ini. Menahun-nahun Karan menahan amarahnya terhadap perpolitikan. Hari ini ia akan meluapkan amarahnya dan solo versus squad pun terjadi. Karan seperti Manchester United yang masih ada Cristiano Ronaldo yang tak terkalahkan. Anak buah Aka rata di tangannya. Mengingat Karan seorang komando, MP tak terima atas kekalahan itu. Ia mengancam, tunggu saja pembalasanku. Karena Karan yang berani mengajar mereka, masalah akan menjadi lebih besar. Mereka akan datang kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Puja memohon Karan untuk tetap bersamanya hingga di perbatasan. Di sisi lain, Aka turun tangan bersama pasukannya untuk memberikan pelajaran kepada Karan. Di dalam bis, Puja mengucapkan terima kasih kepada Karan yang telah menolongnya. Namanya juga cewek, mempunyai mulut dua. Puja terus mengoceh, akan tetapi dengan sikap yang dingin, Karan tak mengeluarkan sepatah dua kata pun. Please, 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 उस खतरनाक एक चंगुल से छुड़वा दो. Namun sayangnya mereka dicegat oleh Aka beserta pasukannya. Aka mengatakan, tamat sudah riwayatmu wahai Karan, hanya akulah satu-satunya harapan Puja. Dengan celutukannya, Puja mengatakan, kau tak pantas dicintai, kau hanya satu orang yang setara dengan 100 bajingan. Dikarenakan kesal mendengar Aka yang terus mengoceh, ini yang Karan lakukan. Aka yang melihat warga yang menertawakan atas apa yang dilakukan Karan terhadapnya sangat tidak terima. Dia menembaki kaki warga tersebut hingga merintis kesakitan. Disaksikan oleh mereka, Aka akan menggantung Karan di alun-alun di Dedelerkot. Karena Karan seorang komando, jangankan sungai, laut lepas pun ia selami. Dia berhasil menyelamatkan Puja. Di sana, Karan bertanya, siapa Aka? Kenapa orang takut kepadanya? Lalu Puja menceritakan tentang Aka. Dia lahir di saat malam tanpa bulan. Ayahnya seorang Cancer yang paling kejam. Makanya orang-orang menyebutnya setan yang melahirkan setan. Aka tak punya selaput hitam, tetapi ia bisa melihat. Aka tidak segan-segan membunuh siapapun yang tidak menuruti kemauannya. Bahkan seorang polisi yang mencoba mengganggu bisnisnya sekalipun tewas di tangannya. Tak ada orang yang berani menentang. Sistem pemerintahan setempat ia kuasai. Dia seenak jidat mengedarkan narkoba. Hingga anak-anak sekolah pun dibuat kecanduan olehnya. Generasi-generasi muda hancur. Karan yang mengetahui tentang Aka, ia baru sadar ada yang lebih penting untuk dibersihkan selain perang. Orang seperti Aka harus dimusnahkan. Beralih kepada Aka, ia yakin Karan dan Puja tak akan berani melewati jalan raya. Pasti mereka bersembunyi di hutan. Benar saja, Karan dan Puja menyisir hutan belantara untuk bebas dari cengkraman Aka. Aka datang ke hutan dibantu oknum polisi korup untuk memburu Karan. Dia ingin Karan hidup-hidup karena Aka akan menggantungnya di alun-alun di Dedelerkot, sehingga reputasi dia menjadi orang yang paling ditakuti tidak hancur. Karena hutan yang sangat luas, Aka membagi 3 kelompok untuk berpencar memburu Karan dan Puja. Di sisi lain, Kolonel Akilas mendapatkan informasi tentang keberadaan Karan di Dedelerkot. Bagi Karan, hutan adalah rumah keduanya, mengingat ia seorang komando. Puja yang melihat ular berteriak ketakutan, sehingga sebagian anak buah Aka mengetahui keberadaannya. Karan
pun menunjukkan skill bertahannya. Lalu mereka berdua bersembunyi di sebuah pohon yang sangat tinggi. Nah, sebagian anak buah Aka di bawah, Karan meminta Puja untuk diam, karena Karan akan mengeluarkan skill keduanya. Mereka semua rata di tanahnya. Setelah itu, Karan kembali memanjat pohon. Puja sangat terharu kepada Karan yang telah melindungi dirinya. Lalu Karan menghubungi Aka melalui HT anak buah Aka. Di sana, Karan memaki-maki Aka. Aka tak lebih seperti singa di sekumpulan sapi-sapi pengecut yang sangat tidak berani. Karan mengancam Aka untuk menarik mundur pasukannya, atau akan bertambah banyak korban-korban selanjutnya. Mendengar ancaman Karan, justru Aka sangat senang. Semakin galak seseorang, semakin senang ia memburu untuk membunuhnya. Namun Aka dibuat terkejut melihat sebagiannya tewas. Pada akhirnya ia menarik kembali pasukannya dan akan datang esok hari dengan membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Haus bukan masalah besar bagi seorang komando karena meminum air sungai. Puja terus memperhatikan Karan dengan senyumannya. Aduh, si Karan udah ganteng, jago gelut, sederhana lagi. Mulailah tumbuh benih-benih cinta. Karena bersama Karan, Puja merasa aman. Dikarenakan akan bermalam di sana, Karan membuat gubuk untuk Puja tidur. Sedangkan Karan akan berjaga-jaga. Tentu hal tersebut membuat Mbak Puja tambah cinta. Merasa aneh, Karan yang jago gelut mampu bertahan di keadaan darurat. Puja bertanya, siapakah Karan sebenarnya? Karan pun menjawab, dia adalah komando. Di keesokan harinya, Aka kembali datang ke hutan untuk memburu Karan. Namun kali ini, ia membawa pasukan yang lebih banyak dan juga anjing pelacak. Lalu Aka menghubungi Karan lewat HT. Aka mengatakan, dimanapun kau berada, sebaiknya menyerahlah. Dijawab tegas oleh Karan, jangan coba-coba untuk memburuku atau kukubur kau hidup-hidup. Jika memang Aka seorang pria sejati, datang sendirian tanpa membebani pasukannya sendiri. Aka memperingati lagi kepada pasukannya untuk tidak membunuh Karan, karena ia ingin Karan hidup-hidup dan membawanya untuk digantung di alun-alun di Dilerkot. Di sisi lain, Karan sempat panik karena Puja tidak ada di tempat. Yang ternyata Puja lagi mengeluh memperagakan bagaimana Karan bertarung. Melihat itu, Karan senyum-senyum tipis. Di mana Puja tidak takut kepada mereka. Selagi di sampingnya ada Karan, namun di sini Karan mengajarkan Puja bagaimana untuk membela dirinya sendiri dari penjahat. Hal tersebut membuat Puja luluh dengan mengatakan, aku sudah bertemu begitu banyak pria yang ingin menjagaku. Tapi kamulah orang yang pertama yang percaya aku bisa menjaga diriku sendiri. Di sisi lain, Menteri Pertahanan yang mengetahui tentang Karan yang membuat kekacauan melarikan diri dari China juga di terminal Dilerkot memerintahkan kolonel untuk memburu Karan di hutan dan membunuhnya. Kolonel Akilas yang sempat membantah, akan tetapi Menteri sudah membuat BAP-nya. Tak hanya itu, untuk memburu Karan, Aka juga telah merekrut seorang pembunuh bayaran asal Cikendot. Di sisi lain, dengan keahliannya, Karan mengambil ikan. Karena mereka berdua yang lapar memakan ikan itu mentah-mentah untuk bertahan hidup. Beralih kepada Aka, beserta anak buahnya terus menyisir hutan belantara. Sekali lagi, hutan adalah rumah bagi Karan, dan ini yang terjadi. Beberapa dari mereka terkena jebakan yang dibuat oleh Karan. Namun sangat disayangkan Puja meninggalkan jejak. Aka menemukan sobekan kemeja Puja yang tersangkut tumbuh-tumbuhan berduri. Anjing pelacak pun segera diluncurkan. Karan dan Puja sekeras mungkin berlari dari pengajaran mereka. Karena
Karena sudah jauh berpengalaman, Karan memutar-mutar beberapa keliling di suatu tempat, lalu menyeberangi sungai. Dengan begitu, anjing pelacak hanya bisa sampai di situ penciumannya. Jejak Karan dan Puja terhapus aliran sungai. Satu anak buah Aka berkeyakinan mereka pasti pergi ke barat untuk ke jalan raya, karena tidak mungkin Puja bisa mendaki gunung. Dan benar saja, mereka mengetahui keberadaan Karan. Lalu Karan meminta Puja untuk menunggunya. Pertarungan pun terjadi. Melihat Karan ditembak, Puja bersedih, marah besar sambil menangis mengajar beberapa anak buah Aka. Di sana Karan memaki Aka. Pemburu takkan berani menangkap singa sekalipun ia berhasil melukainya. Orang sepertimu tak layak disebut pemburu, bahkan anjing pemburu. Mendengar itu, Aka mengatakan, kata-katamu sungguh menyakitiku Karan. Mentalku terganggu. Dengan gagah, Karan berkata, oke, ku bunuh kau Aka. Agar kata-kataku tidak lagi mengganggumu, Aka yang tersulut emosi lalu menyeret Karan menjatuhkannya dari ketinggian tebing. Untuk membuktikan kepada warga bahwa ia berhasil membunuh Karan, Aka membawa seseorang yang mirip dengan Karan digantung di alun-alun di Dilerkot. Dengan begitu, semua orang akan tetap takut terhadapnya. Aka juga mendapatkan informasi dari menantu ayah Puja bernama Kuki, bahwa ayahnya lah yang membantu kabur Puja yang akan pergi ke rumah keponakannya di Kanada. Dengan begitu, Aka menyeret kedua orang tua Puja untuk dibunuh, di mana mereka akan membunuhnya dengan menabrak, sehingga akan seperti kecelakaan. Yang lebih gilanya juga, Aka menyeret Kuki untuk menghilangkan saksi atas pembunuhan tersebut. Puja harus menyaksikan secara langsung di mana kedua orang tuanya dibunuh. Tentu hal tersebut membuat hatinya teriris-iris. Rasa sakit yang begitu luar biasa. Aka mengatakan, sekarang pilihan ada di tanganmu Puja. Menikah denganku atau Puja akan digilir sama orang anak buahku. Sungguh seperti binatang si Aka ini. Puja sangat menyesali, namun bagaimana lagi? Menyesali tidak akan bisa mengembalikan semuanya. Sekarang ia hanya bisa berharap Karan datang ke sini. Ia yakin Karan masih hidup. Dan benar saja, karena ketahanan fisik yang sudah terlatih, Karan berhasil selamat. Ia diselamatkan oleh warga setempat. Lalu Karan seorang diri menyerang markas Aka. Anak buah Aka termasuk MP rata di tangannya. Aka memberikan tantangan untuk bisa mengambil Puja, di mana Karan terlebih dahulu harus berhadapan dengan seorang pembunuh bayaran tadi. Ketika Aka akan membawa Puja, Karan telah berhasil membunuh pembunuh bayaran tersebut. Di sana, Karan menyiksa Aka yang bermulut besar layaknya jagoan, tapi nyatanya seperti bencong. Mengetahui itu, SP mendatangi perintah dari atasannya untuk membunuh Karan di alun-alun. Mereka ini oknum-oknum polisi korup. Kemudian Karan menyeret Aka ke alun-alun di Dilerkot. Di sana, Karan mempermalukan Aka di hadapan warga dengan mengatakan, ini orang yang kalian takuti selama ini, mengapa kalian harus takut? Lihat bagaimana aku menyiksa dia. Sekarang apakah dia bisa melawan? Kalian lupa jika kalian bersama-sama bersatu melawan Aka, kalian tak tertandingi. Hilangkan rasa takut itu, maka kalian akan menang.
Tak lama dari itu, oknum polisi korup yang dipimpin SP datang untuk membunuh Karan. Namun untungnya, kolonel bersama pasukan khusus datang menghentikan semua itu, sembari mengatakan, "Pak polisi, atasanmu mungkin menganggap kalian adalah hewan peliharaannya, tapi masyarakat masih percaya kepada kita, dan Karan sudah menguatkan kepercayaan itu." Pada akhirnya, SP tunduk, lalu mereka menangkap AK. Mungkin hari itu perpisahan bagi Puja dan Karan, dikarenakan Karan akan menyerahkan diri atas perbuatannya yang telah kabur dari militer China dan mengajar orang di terminal. Mereka berdua sama-sama berharap bisa dipertemukan kembali, dan film pun berakhir.